Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan yang akan menguatkan kita melalui sepanjang hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi kamu sekalian, yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama kita hidup di dunia ini, hukum tabur tuai akan selalu terjadi. Apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu juga yang akan dituai. Apakah yang dimaksud dengan hukum tabur tuai yang dimaksudkan di dalam nas hari ini yang disebutkan oleh Paulus? Ini adalah suatu peringatan keras agar setiap orang berhati-hati ketika dia melakukan sesuatu dalam hidupnya. Karena apa yang akan dia perbuat, apakah itu baik, apakah itu jahat, apakah itu suatu tindakan yang berkenan kepada Tuhan atau tidak, di suatu ketika nanti itu yang akan dia alami. Apa yang dia lakukan kepada seseorang itu juga akan yang dia alami. Inilah yang disebut dengan hukum tabur tuai. Peringatan keras yang disebutkan oleh Paulus di dalam nas ini adalah jangan sesat. Jangan sesat berarti memperingatkan kita agar berhati-hati. Dan dikatakan di dalam nas ini selanjutnya, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya Tuhan mengetahui benar perbuatan kita. Tuhan mengetahui benar apa yang kita pikirkan atau kita rencanakan. Dan kita tidak boleh menganggap bahwa Tuhan tidak mengetahui perbuatan kita. Itu sebabnya Paulus hari ini di dalam khotbah renungan hari ini mengingatkan kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, berhati-hatilah ketika kita akan melakukan suatu hal. Kita harus sadar bahwa di dalam hidup ini, ketika kita melakukan kejahatan, kekerasan, kekejian, celaan, penghinaan kepada orang lain, memang kita tidak memikirkan akibatnya saat ini. Tapi ingat, suatu hari, kemudian hari, untuk sekian waktu lamanya mungkin tidak terjadi apa-apa. Tapi di kemudian akan ada hal yang mengkhawatirkan dalam hidup kita. Mungkin pada masa tua kita, pada kita menginjak masa-masa menuju kematian kita, tanpa dirasa semua yang kita perbuat itu kita tuai. Kita mulai merasakan. Kalau tidak kita, anak-anak kita, atau cucu kita, yang Tuhan ingatkan adalah apapun yang kita perbuat, bila kita pernah menghina orang lain, suatu ketika kita pun akan dihina oleh orang lain. Apabila kita merendahkan orang lain, suatu ketika kita pun akan direndahkan oleh orang lain. Tapi bila kita melakukan kebaikan, kita akan juga mengalami kebaikan dari orang lain. Kalau kita membantu orang lain, mungkin tidak kita yang dibantu, tapi anak kita di perantauan, atau anak kita yang ada jauh daripada kita, dia akan dibantu oleh orang lain. Itulah hasil dari apa yang kita perbuat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila disebutkan hukum tabur tuai, kita harus memahami bahwa ketika seseorang menabur benih, buahnya akan lebih banyak. Bila satu benih yang ditanam, buahnya tidak satu, tetapi lebih banyak. Itu sebabnya kejahatan yang kita lakukan hanya satu, tetapi saat penuaian nanti kita akan mengalami lebih banyak lagi kejahatan daripada yang kita perbuat. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Kita harus waspada, kita harus menjaga diri kita.
Kalau kita dengan enteng melakukan kejahatan, penghinaan, celaan kepada orang lain, ingat Bapak Ibu, tidak akan pernah terlepas kita dari hukuman yang disebutkan oleh Tuhan, yaitu tuaian-tuaian kita. Tapi bagi Bapak Ibu yang melakukan kebaikan, sudah baik kita lakukan. Kita melakukan suatu hal yang benar, tapi kita tidak dihargai, tapi kita bercucuran air mata. Tuhan pun berkata, suatu saat nanti Dia akan menuai dengan sorak-sorai. Mungkin tidak sekarang apa yang kita buat itu terasa, tapi suatu ketika kita akan menuai hal-hal yang membahagiakan. Mungkin pada masa tua kita atau keturunan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman mengajak kita, mari menaburkan hal-hal yang baik. Janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Bila kita mulai merasa jemu melakukan kebaikan, karena selama ini tidak membuahkan apa-apa, tetaplah berbuat baik. Karena tuaian akan segera tiba. Mungkin tidak dalam jangka pendek ini, tapi setahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu akan terlihat. Apa yang kita tuai pasti akan kita terima dari apa yang kita tabur sebelumnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati iman kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kiranya firman hari ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang maha baik, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemelihara kehidupan kami. Tiada hentinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa firman-Mu, firman kebenaran telah kami dengarkan, sabdamu telah kami terima. Mengingatkan kami bahwa apa yang kami lakukan, itu yang akan kami tuai suatu ketika nanti. Tuhan, kuatkanlah kami untuk menaburkan hal-hal yang baik, agar bila masa panen tiba, kami menuai hal-hal yang baik juga. Ingatkan kami untuk tidak jemu-jemu melakukan kebaikan di tengah kehidupan kami. Bila kami mulai bosan, mulai jemu, mulai lemah, kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Untuk seluruh pendengar firman Tuhan hari ini yang sedang berduka, Tuhan kiranya beri penghiburan. Yang sedang di dalam sakit penyakit, Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan. Kami berserah kepadamu ya Tuhan Allah. Dengarkanlah doa dan permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati.